Hey semuanya, kalian pasti udah dengar berita terbaru soal Korea Selatan kan? Iya, suasana di sana lagi panas banget gara-gara demo besar-besaran soal pemakzulan presiden. Tapi, pernah nggak kalian mikir gimana demo di sana dibandingkan dengan demo di Indonesia? Seru banget loh, karena ternyata beda banget. Yuk, langsung aja kita bahas 7 perbedaan unik antara pendemo Indonesia dan Korea Selatan. Dijamin bikin kalian ketawa sekaligus kagum. Let's go! Gaya berpakaian pendemo. Kita mulai dari fashion dulu. Di Indonesia, pendemo sering pakai baju organisasi, flanel, atau bahkan batik buat yang cinta budaya. Pokoknya sederhana tapi seragam. Sementara di Korea Selatan, mereka kayak mau fashion show. Jaket kulit, jas rapi, bahkan ada yang pakai trench coat dan sepatu boots mahal. Kalau dilihat sekilas, susah bedain ini demo atau pemotretan. Apakah kamu tahu kenapa pakaian pendemo di Korea Selatan seperti ingin fashion show? Korea Selatan memang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesadaran fashion tertinggi di dunia. Jadi, meskipun demo, tetap harus tampil on point. Perbedaan gaya berpakaian pendemo di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan budaya, nilai, dan tujuan yang berbeda dalam menyuarakan aspirasi. Di Indonesia, pakaian pendemo lebih praktis dan sederhana, seperti seragam organisasi, batik, atau flanel, yang menonjolkan solidaritas kelompok dan fokus pada pesan protes. Sebaliknya, di Korea Selatan, gaya berpakaian pendemo sangat stylish, mencerminkan kesadaran mode tinggi, strategi menarik perhatian media, serta ekspresi kreatif yang relevan di era media sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, aksi kolektif lebih diutamakan daripada estetika, sedangkan di Korea, visual dan gaya juga menjadi alat penting untuk mendukung penyampaian pesan protes. Alat peraga. Alat peraga juga nggak kalah menarik. Di Indonesia, kita sering lihat spanduk sederhana, bendera organisasi, dan ban bekas buat dibakar. Simple banget. Tapi di Korea, kreativitas mereka juara. Mereka bawa boneka raksasa, cosplay tokoh politik, sampai patung kepala pejabat dalam bentuk karikatur. Kenapa mereka kreatif banget? Karena alat peraga itu penting buat menarik perhatian media, bahkan viral di sosial media. Jadi, setiap properti harus semenarik mungkin. Perbedaan alat peraga demo di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan pendekatan dan budaya yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi. Di Indonesia, alat peraga lebih sederhana dan fungsional, seperti spanduk, bendera, dan ban bekas, yang fokus pada penyampaian pesan secara langsung tanpa mempertimbangkan estetika. Sebaliknya, di Korea Selatan, alat peraga sangat kreatif dan berorientasi visual, seperti boneka raksasa, cosplay, dan karikatur, yang bertujuan menarik perhatian media dan viral di sosial media. Pendekatan ini dipengaruhi oleh budaya, kesadaran visual, dan strategi komunikasi masing-masing negara. Indonesia mengutamakan efisiensi dan simbolisme, sementara Korea Selatan memadukan seni dan protes untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik perhatian luas. Gaya protes. Kalau soal gaya protes, pendemo Indonesia selalu penuh semangat. Ada yang teriak pakai TOA, ada juga yang joget dangdut di tengah jalan. Meriah banget kan? Nah, beda banget sama pendemo di Korea Selatan. Mereka kadang demo sambil duduk tenang, menyanyi koor, bahkan ada yang bawa tikar piknik lengkap dengan bekal makanan. Sambil demo, sambil makan siang. Percaya atau enggak, demo di Korea sering dijadikan acara keluarga. Ada anak kecil, anjing, sampai nenek-nenek duduk santai di tengah keramaian. Perbedaan gaya protes di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan budaya, pendekatan, dan lingkungan sosial yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi. Protes di Indonesia cenderung semangat, meriah, dan ekspresif, seringkali disertai yel-yel, orasi, bahkan hiburan seperti musik dangdut mencerminkan budaya gotong royong dan kekompakan. Sebaliknya, protes di Korea Selatan lebih damai, terorganisir, dan bahkan santai, sering melibatkan keluarga dengan pendekatan seperti piknik atau nyanyi koor yang menggambarkan kedisiplinan dan kesadaran kolektif mereka. Kedua gaya ini menunjukkan keunikan masing-masing negara dalam menyalurkan suara rakyat sesuai dengan nilai budaya dan kondisi sosialnya. Jenis tuntutan.
Kalau soal tuntutan, pendemo Indonesia biasanya fokus ke isu besar, seperti kenaikan BBM, gaji buruh, atau kebijakan pemerintah. Sementara di Korea Selatan, tuntutan mereka lebih bervariasi. Dari hak buruh, perlindungan lingkungan, bahkan protes soal harga bawang atau telur. Di Korea Selatan, hal kecil seperti harga bahan dapur bisa jadi isu nasional yang serius. Jadi nggak heran, demo di sana hampir terjadi setiap hari. Perbedaan jenis tuntutan pendemo di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan prioritas dan tingkat kesadaran masyarakat yang berbeda. Di Indonesia, protes lebih fokus pada isu besar yang berdampak luas, seperti kenaikan BBM atau kebijakan pemerintah yang biasanya muncul pada momen-momen krusial. Sebaliknya, di Korea Selatan, masyarakat lebih aktif mengadvokasi berbagai isu, termasuk hal kecil seperti harga bahan dapur, karena kesadaran politik yang tinggi dan budaya demokrasi partisipatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea cenderung lebih terlibat dalam isu sehari-hari. Sementara masyarakat Indonesia lebih reaktif terhadap masalah besar yang berdampak langsung. Waktu dan frekuensi demo. Pendemo di Indonesia biasanya turun ke jalan saat ada momen besar, seperti hari buruh atau isu viral. Tapi di Korea Selatan, demo itu kayak agenda harian. Hampir setiap hari ada demo kecil-kecilan di berbagai kota. Mereka nggak perlu nunggu isu besar buat turun ke jalan. Di Korea Selatan, pemerintah lebih terbuka dengan protes kecil-kecilan selama mereka nggak melanggar aturan. Frekuensi demonstrasi di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan pola yang berbeda. Di Indonesia, demonstrasi biasanya terjadi pada momen besar atau isu viral yang melibatkan massa dalam jumlah besar sebagai respons terhadap kebijakan atau peristiwa yang dianggap mendesak. Sebaliknya, di Korea Selatan, demonstrasi berlangsung hampir setiap hari dalam skala kecil. Karena budaya demokrasi partisipatif memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi mereka secara konsisten, bahkan untuk isu-isu kecil. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan pemerintah, kesadaran politik, dan budaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Respons polisi. Respon dari aparat keamanan juga beda banget. Kalau di Indonesia, polisi biasanya lengkap dengan tameng, water cannon, bahkan gas air mata kalau situasi memanas. Tapi di Korea Selatan, polisi malah pakai tameng busa. Iya, busa, buat melindungi diri dari ejekan atau benda kecil kayak botol plastik. Hukum di Korea sangat ketat soal penggunaan kekerasan dalam demo. Polisi hanya boleh bertindak jika situasinya benar-benar darurat. Respon aparat keamanan terhadap demonstrasi di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan perbedaan budaya, hukum, dan persepsi terhadap protes massa. Di Indonesia, pendekatan cenderung tanggap dan keras dengan penggunaan tameng, water cannon, dan gas air mata untuk mencegah potensi kerusuhan, terutama pada demonstrasi besar. Sementara itu, di Korea Selatan, pendekatan lebih lembut dan preventif dengan tameng busa dan hukum yang ketat untuk membatasi penggunaan kekerasan. Pendekatan di Korea mencerminkan penghormatan terhadap hak demokrasi, sedangkan di Indonesia fokus pada menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Suasana demo. Terakhir, suasana demo. Di Indonesia, demo biasanya penuh emosi. Yel-yel keras, teriakan, bahkan kadang berujung ricuh. Sementara di Korea Selatan, demo lebih terorganisir. Ada panitia, jadwal pidato, sampai daftar lagu yang dinyanyikan bareng. Jadi, suasananya jauh lebih rapi. Perbedaan suasana demonstrasi di Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan pendekatan budaya dan dukungan pemerintah yang berbeda. Di Indonesia, demonstrasi cenderung penuh emosi dan energik, seringkali digunakan untuk menyalurkan kemarahan kolektif terhadap isu besar, sehingga suasananya lebih intens dan kadang memanas. Sebaliknya, di Korea Selatan, demonstrasi berlangsung damai dan terorganisir, menyerupai acara komunitas yang tertib, berkat adanya izin pemerintah dan budaya demokrasi yang mapan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana budaya dan sistem politik membentuk cara masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. Jadi, itulah 7 perbedaan unik demo di Indonesia dan Korea Selatan. Menarik banget ya, bagaimana budaya dan kebiasaan bisa menciptakan cara protes yang begitu berbeda, tapi tetap dengan tujuan yang sama, menyuarakan perubahan.
Ingat, menyampaikan aspirasi itu hak semua orang, tapi caranya bisa lebih kreatif, damai, dan berkesan. Terima kasih sudah nonton, semoga video ini memberi wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat menyuarakan kebaikan.